dipersembahkan oleh Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti. Dan Anda menyaksikan live event Hari Bayangkara ke-79 Polri untuk Masyarakat. Bersama saya Marcelina Tumundo, pemirsa, saat ini kami berada di lapangan Monas di mana peringatan puncak Hari Bayangkara ke-79 ini telah resmi digelar dengan hadirnya Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, kemudian juga ada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan tadi kita sudah melihat bersama dilakukannya pengecekan pasukan, di mana saat ini pemirsa rangkaian kegiatan masih terus berlangsung. Kami akan ajak Anda untuk melihat selengkapnya seperti apa dan juga tentunya membahas di hari yang penuh dengan semangat dan harapan bagi seluruh insan dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bagi seluruh anggota Polri memperingati Hari Bayangkara ke-79 ini menjadi momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi, serta memberikan apresiasi atas segala pencapaian yang telah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya tidak sendiri saat ini, pemirsa, sudah ada di studio lapangan kami, ada satu sosok yang menjadi wajah komunikasi publik Polri dalam melakukan pelayanan kepada publik. Sudah bersama saya Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Pak Truno, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Marcel. Selamat Hari Bayangkara Pak Truno. Terima kasih Pak pemirsa Metro TV. Di pagi hari yang cerah ini kami sedang menyelenggarakan Hari Bayangkara ke-79 1 Juli 2025, tentu di pagi hari yang cerah dan penuh dengan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari yang cerah, semoga ini menjadi pertanda baik dan positif ya Pak. Betul, memberikan Mbak semangat. Pak Truno, menarik ketika melihat satu tema yang sebetulnya menggunakan diksi yang begitu sederhana, Polri untuk masyarakat. Tapi bagaimana pemaknaannya Pak dari tema yang diangkat pada tahun ini? Ya, tema untuk Hari Bayangkara ke-79 ini Polri untuk masyarakat. Dalam pemaknaan yang sangat sederhana, namun ini mengandung makna yang sangat mendalam. Yang pertama, dari masa ke masa dan tentunya sepanjang masa, Polri ini terus mengawal dan menjaga segenap seluruh tumpah darah bangsa Indonesia, dan tentunya bersama-sama masyarakat dan hadir di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya Polri untuk masyarakat. Pada bulan Juni, sekira sebulan yang ke belakang, kita juga melakukan penggelaran bakti kepolisian, baik itu bakti yang bersifat sosial maupun juga bakti-bakti prestasi kepolisian, yang tentunya semua ini adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan, pelayanan, pengayoman, penegakan hukum, tentu dalam wujud untuk mencapai pemeliharaan Kamtipmas yang kondusif. Begitu Mbak Marcel. Di usia yang ke-79 tahun, hari ini kita akan melihat nanti ada momentum refleksi begitu ya Pak Truno, dan juga berbagai prestasi pencapaian Polri terutama dalam mendukung program pemerintah dalam Asta Cita yang nanti kita akan jabarkan bersama. Tapi kalau secara garis besar Pak, apa yang sudah dilakukan Polri dalam 1 tahun terakhir ini? Transformasi apa yang dilakukan? Bapak Kapolri ya, tentunya ada program transformasi. Polri melakukan 4 hal transformasi. Pertama ada transformasi organisasi, kemudian juga ada transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan juga transformasi pengawasan. Semua keempat dari transformasi tersebut adalah dalam rangka mendukung menuju untuk Polri yang presisi, di mana apa yang menjadi ekspektasi tuntutan masyarakat tentu ini akan dilakukan oleh Polri, dan tentunya tidak terlepas dari perkembangan good government dan good governance yang merupakan organisasi ataupun institusi pemerintah, salah satunya adalah Polri. Kemudian tidak terlepas dari kolaboratif. Kolaboratif di sini nanti adalah partisipatif, wujudnya nanti kita bisa lihat ada pelibatan masyarakat dalam upacara ini sebagai potensi seluruh komponen elemen masyarakat, kurang lebih 4.000 orang ikut serta di sini.
Begitu. Mbak Jadi Marcel. itu menjadi salah satu komponen perayaan Hari Bayangkara yang berbeda di tahun ini ya Pak. Mungkin Betul, bisa ini baru dijelaskan perdana kita libatkan. pelibatan masyarakat itu seperti apa sih Pak Truno? Ya, Polri tidak dapat bekerja tanpa dukungan, tanpa kolaboratif ataupun partisipasi masyarakat. Artinya Polri diamanahkan dalam undang-undang dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan serta penegakan hukum. Dan tidak terlepas dari apa yang menjadi dukungan masyarakat sehingga komponen-komponen elemen masyarakat, keorganisasian masyarakat ini tidak terlepas juga dari pendekatan historis. Bagaimana seluruh kebinekaan masyarakat di Indonesia ini turut serta membangun dari mulai kemerdekaan, membangun, mengisi kemerdekaan ini dengan program-program pemerintah sampai dengan sejauh ini. Tentu Polri akan mengawal, Polri akan menjaga apa yang menjadi tumpah darah segenap bangsa Indonesia ini. Maka kita bersama-sama dengan masyarakat. Maka tagline-nya tadi kami sampaikan bahwasannya Polri untuk masyarakat. Baik, dan tadi Pak Truno juga sebutkan ya ada sekitar 4.000 komponen dari masyarakat yang pada hari ini pemirsa juga mengikuti apel puncak Hari Bayangkara ke-79. Betul, Mbak Marcel. Jadi bersama-sama di sini bukan hanya anggota Polri tapi juga berbagai lapisan masyarakat. Nah, Pak Truno, hari ini 1 Juli 2025 ini kan puncak ya. Tapi sebelumnya sudah ada banyak rangkaian Hari Bayangkara yang juga turun ke masyarakat begitu. Boleh diceritakan Pak, apa saja hasilnya, respon dari masyarakat seperti apa? Ya, sebagai refleksi juga dan evaluatif ya, tentu Bapak Kapolri menginginkan institusi Polri ini menjadi organisasi, institusi yang modern. Salah satu yang beliau selalu gelorakan adalah tidak anti kritik. Kemudian capaian-capaian, tentu dalam pencapaian tersebut pada prosesnya ada kurang dan lebih, dan tentunya ini menjadi evaluatif. Namun sebagai refleksi capaian, tadi kami sampaikan selama setahun ini adalah bakti prestasi kepolisian dan bakti-bakti sosial kepolisian, baik itu bakti religi, bakti kesehatan, kemudian bakti untuk sosial ya, yang bersifat kemanusiaan, dan kemudian ada prestasi-prestasi kepolisian baik dari aspek preemptif, preventif maupun dalam proses penegakan hukum. Beberapa yang menjadi program Bapak Presiden Republik Indonesia diantaranya adalah beberapa DES yang telah dibentuk ya. Tentu capaian prestasi sebagai contoh bagaimana DES untuk anti narkoba, kemudian juga DES TPPU, PPA ya, perlindungan perempuan anak, perdagangan orang, dan kemudian juga ada DES-DES yang bersifat perkembangan teknologi yang merupakan keniscayaan saat ini. Juga ada DES terkait dengan kejahatan di online seperti judi daring ya. Tentu ini menjadi atensi karena menjadi perhatian masyarakat, karena komitmen Bapak Kapolri untuk menjaga dan melindungi seluruh segenap tumpah darah bangsa Indonesia, yaitu masyarakat, mencapai masyarakat adil dan makmur. Maka capaian-capaian ini sudah kita bisa tunjukkan ya, beberapa capaian secara angka. Sebagai contoh dalam kegiatan di DES narkoba saja ya, ini beberapa jenis luar biasa. Seperti salah satu contoh di sini ada ganja, ini sebanyak 186.000 lebih kilogram ya. Kemudian kokain juga ada ekstasi ya, 1.597 butir ini selama periode sampai dengan Juni kemarin. Dan kemudian juga ada beberapa lainnya yang bersifat sabu, yaitu ada 7.692 gram ya. Kemudian beberapa yang lainnya. Namun tentu capaian-capaian ini tidak akan terwujud tanpa adanya kolaboratif ya. Baik itu kelembagaan, kementerian terkait, termasuk juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, elemen masyarakat, dan juga masyarakat itu sendiri. Ya. Kolaborasi yang tentunya tidak bisa dicapai dalam waktu satu malam, satu hari saja, betul, tapi secara terus berkelanjutan hingga usia Polri saat ini sudah 79 tahun. Pak Truno dan pemirsa, kita sesaat lagi akan menyaksikan amanat yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu kami ajak Anda untuk langsung bergabung di panggung utama Hari Bayangkara ke-79. Kita saksikan bersama bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah memberikan penghargaan
kepada anggota-anggota yang berprestasi, dan juga ini menjadi salah satu momentum seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Truno ya, bagaimana di Hari Bayangkara ini bukan hanya mengevaluasi tapi juga mereka yang sudah berprestasi ini betul-betul harus diberikan pengakuan atau apresiasi seperti itu ya Pak. Ini kalau boleh diceritakan juga Pak, bentuk penghargaan seperti apa yang diberikan Pak Truno? Baik, Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan ada 2 kategori ya. Baik itu tadi adalah penghargaan Bintang Nararya Bayangkara adalah untuk perorangan. Yang kedua itu adalah Nugraha Sakanti. Nugraha Sakanti adalah suatu penghargaan tertinggi dari Bapak Presiden kepada satuan kerja. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.